Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Disdik Jabar, saya Rofi Akbar. Ketemu lagi di kesempatan kali ini dengan topik yang sangat seru dan hot di bulan Mei Juni. Apalagi kalau bukan PPDB 2023. Penerimaan peserta didik baru jenjang SMA, SMK, dan SLB. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas mengenai seputar PPDB Provinsi Jawa Barat, dan tentu saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Ibu Dr. Dian Peniasiani, MED. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Kang Rofi, alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah. Nah, Wargi Disdik, Ibu Dian adalah Wakil Koordinator PPDB SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Barat. Betul ya Bu ya? Betul. Kita ketemu lagi Bu. Iya. Kita bahas ini topik yang menjadi concern orang tua ya se-Jawa Barat. Betul. Kemudian siswanya itu sendiri juga. Betul. Karena memang di bulan akhir Mei ke Juni ini masa-masa pendaftaran PPDB untuk SMA, SMK, dan SLB. Nah, seperti kita ketahui Ibu Dian, kan PPDB dibagi 2 tahap ya. Memang kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas nih langsung ke teknis. Tahap 1 itu bagaimana saja jalur-jalurnya gitu ya, kemudian timelinenya, prosesnya seperti apa. Nah, kita langsung aja Bu Dian untuk tahap 1 PPDB SMA, SMK, dan SLB ini bagaimana Bu alur-alurnya? Baik, terima kasih Kang Rofi pertanyaannya ya. Jadi para wargi Jabar untuk PPDB dibagi 2 tahap. Tahap pertama dimulai tanggal 6 sampai 10 Juni. 6 ya. Juni ya mulai? Iya, jadi kurang lebih minggu yang akan datang gitu ya. Nah, jalur apa saja di tahap 1? Itu ada yang kita sebut dengan jalur afirmasi, di mana di dalamnya diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian bagi peserta didik berkebutuhan khusus, juga bagi masyarakat yang kita kategorikan kondisi tertentu ya, yaitu korban bencana alam atau sosial, atau putra-putri Satgas COVID-19 ya. Itu yang kita sebut jalur afirmasi. Yang berikutnya ada jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur perpindahan tugas orang tua ya? Atau orang tua atau wali ya, juga diperuntukkan untuk tenaga pendidik kependidikan. Kemudian yang ketiga ada jalur prestasi ya, bisa prestasi nilai rapot atau prestasi yang diperoleh dari kejuaraan. Kejuaraan bisa olahraga, sains, seni gitu ya? Betul ya. Nah itu di SMA, di SMA ya. Kemudian di SMK itu ada beberapa yang sama. Di tahap 1 ini ada jalur afirmasi ya, bagi keluarga ekonomi tidak mampu, bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan bagi kondisi tertentu. Ada juga jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya, atau untuk tenaga guru, atau kemudian ada jalur prestasi juga. Jalur prestasi ya. Hanya kalau di SMK jalur prestasinya di tahap 1 adalah prestasi persiapan kelas industri dan prestasi untuk kejuaraan. Itu di tahap 1 ya. Kemudian di tahap 2 kita akan memulai nanti yaitu tanggal 26 sampai 30 Juni. Berarti di akhir bulan Juni ya? Iya, nah, betul ya. Baik Bu, yang tahap 1 tadi untuk yang jalur-jalur kan ada beberapa ya, afirmasi, kemudian perpindahan. Nah, mungkin beberapa warga atau masyarakat ingin mengetahui syarat apa Bu yang perlu dipersiapkan oleh orang tua, berkas-berkas apa saja yang harus ada nih gitu. Iya, baik tadi saya selesaikan dulu tahap 2 ya. Tahap 2 ya. Tahap 2 itu untuk jalur zonasi kalau di jalur SMA. Zonasi, oke baik. Ya. Kemudian kalau di SMK ada jalur prestasi nilai rapot umum. Ya. Tambahan nih di tahap 1 SMK kejuruan ya, ada juga jalur prioritas terdekat. Jalur prioritas terdekat. Iya. Ya. Baik, nah persyaratannya apa? Kita ada klasifikasi ya, ada persyaratan umum, artinya jalur apapun itu sama harus ada. Ya, harus ada. Pertama adalah ijazah. Ya. Nah, kalau ijazah belum diterima bisa ada surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan ya dari sekolah asal ya. Atau kartu peserta ujian sekolah juga boleh ya. Kemudian yang kedua persyaratan umum ini ada kartu keluarga ya. Minimal berdomisili 1 tahun. Kemudian KTP ya. KTP orang tua tentu ya. Iya, KTP orang tua. Kemudian juga ada akte lahir ya, atau akte kelahiran. Atau kalau tidak punya ada yang disebut dengan kartu identitas anak, KIA. Kartu identitas anak ya, atau ya kalau boleh, tidak ada akte lahir ya. Iya.
kemudian berikutnya apa yang umum juga masih persyaratan umum, harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak orang tua. Apa itu, Bu? Nah, ini surat ini yang menyatakan bahwa data yang diberikan itu adalah data yang sebenarnya, asli gitu ya. Baik. Dan bersedia menerima sanksi ketika nanti ada temuan, misalnya ada pemalsuan atau data tidak benar. Itu di atas materai ya? Di atas materai ditandatangannya. Oke. Ini surat ini bisa diunggah ya, bisa di-download nanti di website disdikjabarprof.go.id. Baik, itu ya. persyaratan umum ya, berkas-berkas yang umum. harus disiapkan oleh orang tua. Iya. Persyaratan khususnya apa? Ini tergantung dari jalur yang akan dipilih nanti. Baik. Kalau dia itu memilih jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, berarti ada dokumen ketidakmampuannya ya. Bisa itu berbagai kartu, program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah setempat ya. Ya, dari pemerintah pusat ataupun pemerintah setempat atau pemerintah daerah ya. Misalnya ada kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Pintar, kartu sembako murah dan sebagainya ya, yang menunjukkan dia itu warga tidak mampu. Kalau tidak punya kartu, Bu, bisa keterangan. Kalau tidak punya kartu, kita bisa melihat ada yang namanya DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana masyarakat untuk mendapatkan itu? Itu sebetulnya bisa ke kecamatan masing-masing ya, atau ke kelurahan ya, ke kelurahan maksudnya. Di kelurahan itu nanti bisa dibantu untuk di screenshot, di print out kan ya, DTKS-nya. Jadi diambil atau di screenshot itu hanya yang ada namanya dia ya. Nama apa tadi Bu, DTKS Bu, data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinsos itu sebetulnya. Dari Dinsos ya. Tapi di kelurahan itu ada petugas yang memang bisa membantu. Terintegrasi ke wilayah masing-masing gitu ya. Iya, betul ya. Kemudian selain itu apa ya, kalau memang itu jalur dokumen, afirmasi ya tadi ya masih afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu ya. Kalau misalnya dokumen tersebut tidak dimiliki atau juga tidak terdaftar dalam DTKS ya. Masih ada caranya ya? Ya, Jawa Barat masih memberikan alternatif surat keterangan tidak mampu, tapi kalau ini harus disertai dokumen lainnya ya. Yaitu? Dokumen lainnya itu bisa berupa berita acara hasil musyawarah kelurahan. Hasil muskel ini menunjukkan data terakhir yang akan diajukan ke DTKS. Jadi pengurus wilayah setempat memberikan semacam pernyataan ya, kelurahan RT RW barangkali gitu. Iya, dari kelurahan. Kelurahan aja cukup dari ya. kelurahan. Iya. Karena hasil musyawarah kelurahan itu. Ya. Jadi ada tanda tangan Pak Lurahnya ya sama cap lurah. Betul. Nah, itu kalau untuk afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu ya. Kalau untuk dokumen peserta didik berkebutuhan khusus, berarti ada dokumen khusus yang namanya hasil penilaian kebutuhan khususnya dari ahli, dari psikolog ya, atau dari tim Pokja inklusif ya. Nah, itu nanti bisa juga digunakan hasil penilaian ahli itu yang sudah dia peroleh mungkin ketika SMP. Itu juga bisa digunakan. Itu bisa kolektif ya, ada penilaiannya. Bisa kolektif, bisa individu. Gitu ya. Baik. Jadi yang penting ada hasil asesmen diagnostik atau hasil penilaian dia itu kebutuhan khususnya jenisnya apa? Jenis apa? Dari psikolog ya? Dari psikolog ya, atau tim ahlinya tim ya. ahli, baik. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali gitu ya. Itu berarti ada surat dari atasannya ya, dari instansi atau dari kantornya tempat lah ya, bertugas orang tuanya ya, atau dari pimpinan perusahaan misalnya yang menyatakan dia itu pindah tugas misalnya dari provinsi satu atau kota kabupaten satu ke kota kabupaten lain misalnya gitu. Jadi ya. artinya kakaknya masih di kota asal gitu ya. Kakaknya masih di kota asal. Tapi orang tuanya udah pindah nih ke Bandung misalnya betul. Atau ke Jawa Barat ya. Iya. Nanti tentu itu diperlukan juga yang menjelaskan dia berdomisilinya di mana sekarang ketika pindah itu. Nah, kalau itu bisa dari RT atau RW atau kelurahan ya setempat. Iya. Karena kakaknya kan mungkin tidak pindah kan. Betul. Bisa jadi. Itu kemudian kalau yang berikutnya jalur prestasi kejuaraan ya. Kalau prestasi kejuaraan berarti harus disiapkan piagam-piagam kejuaraannya. Nah, untuk piagam ini Bu ada minimalnya nggak Bu? Iya ada. Jadi paling lama 5 tahun yang lalu
kita masih tolerir. Berarti 2017, Iya, 2018 ya? berarti ketika dia di SD ya, Iya, iya. masih kita Terima bisa ya, bisa diterima. perhitungkan gitu. Oke. Karena dengan asumsi bahwa masa pandemi tidak ada kejuaraan gitu ya. iya. Seharusnya 3 tahun. Jadi Jawa Barat masih Paling bisa cepat? 5 tahun. Paling cepat 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau kurang dari 6 6 bulan, bulan nggak bisa ya? tidak bisa diperhitungkan gitu ya. Dan 6 sampai 5 tahun ya? iya, kami ingatkan juga kejuaraan itu mungkin anak multi talent ya. Pilih saja salah satu jenis dari prestasi kejuaraan, Oke. tapi utamakan yang berjenjang. Artinya mungkin dia pernah mendapat kejuaraan tingkat kota, lalu juga pernah ke tingkat provinsi, juara juga di tingkat nasional. Itu berjenjang berarti. Itu lebih diutamakan. Itu dipilih aja gitu deh, salah Dipilih satu. kalau Iya. dia itu banyak prestasinya ya, pilih satu jenis saja, terutama yang berjenjang karena nanti kan skornya diakumulasikan. Itu kejuaraan-kejuaraan yang tanda petik resmi diselenggarakan oleh pemerintah atau boleh yang oleh swasta juga, Bu? Ya, jadi begini, tentu di dalam hal perskoran ada klasifikasi Oke, ya. baik. Kalau kejuaraannya diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Kemenag ya, Ya. itu nilai skornya lebih besar ya. Kemudian kalau individu lebih besar juga skornya daripada bergu. Gitu. Oke. Ada kejuaraan yang dilakukan di luar Kemendikbud dan Kemenag boleh ya, iya, selama itu juga penyelenggaraannya melibatkan organisasi resmi. Oke, gitu ya. baik. Gitu. Tadi saat khusus untuk yang jalur prestasi ya, Bu ya? Ya, dan yang terakhir prestasi nilai rapot, berarti dokumen khususnya adalah rapot semester 1 sampai 5. Sampai 5. Ya, itu yang harus di-upload ya. Baik. Nah, berarti untuk yang syarat umum tadi dari mulai ijazah, kartu keluarga, KTP dan akta lahir ya. Dan syarat khusus itu tergantung jalur mana Jalurnya. yang mau dipilih. Betul. Nah, kemudian selanjutnya ini kan ada ini Bu, apa namanya? Sekarang untuk daftar ini bisa online tapi tetap juga diakomodasi offline gitu Bu ya. Nah, ini sekarang masyarakat kalau untuk yang daftar online itu bagaimana Bu? Oh iya, baik kan ya. tadi ada harus punya akun dulu atau apa gitu. Iya, baik ya. Secara umum memang kita fasilitasi dengan online ya. Baik. Ke alamat mana ada website, nama websitenya disdik.jabarprof.go.id. ya. Berarti websitenya hanya itu Bu ya? Itu untuk kalau daftar website. online ya. Iya. Tetapi nanti di tahap 2 kita bekerja sama dengan Diskominfo, bisa juga secara online itu difasilitasi dengan menggunakan HP ya. Jadi bisa mobile Baik. di mana saja bisa daftar. Nah, kalau itu jadi nanti harus download dulu ya. Baik. Download di Play Store atau App App Store. Store ya. Sapa Warga. Baik. Nanti di Sapa Warga itu ada fitur PPDB. Iya, iya. Baik. Jadi pendaftarannya, tapi kalau dengan Sapa Warga itu baru di tahap 2 bisa Untuk yang khusus difasilitasi. zonasi ya. Iya, betul. Berarti ya. kalau yang jalur tahap 1 melalui website disdik.jabarprof.go.id. Iya, Nah, betul. kemudian Akunnya. akunnya. Akunnya baik. Akun untuk login itu ada beberapa alternatif cara mendapatkannya. Pertama bisa di sekolah asal. Sekolah asal. Ya, di SMP atau Madrasah Sanawiyah ya. Yang kedua bisa ke sekolah yang dituju. Baik. Ya, ke sekolah yang dituju nanti ada panitia ya yang akan membantu. Bisa juga membuat sendiri melalui website tadi ya, Oke. sudah difasilitasi. Kemudian kalau yang dari luar provinsi bagaimana? Sama alternatif itu bisa digunakan ya. Baik. Tapi kalau ke sekolah asal kan mungkin jauh ya di luar provinsi misalnya. Bisa ke sekolah yang dituju, bisa membuat sendiri di website, Baik. bisa ke cabang dinas terdekat gitu ya. Baik. Dan itu juga di Sapa Warga juga bisa dibuat gitu Nah, ya. ini mungkin di penghujung obrolan kita terakhir juga ini juga sistem di PPDB memfasilitasi ada masa sanggah Bu ya. Baik betul, ada kesalahan-kesalahan data atau apa. Nah, itu Iya. mungkin warga juga harus tahu periode masa sanggah dan caranya ya kalian. Kan ini ada misalnya ke sekolah bisa juga atau ke KCD gitu. Betul. Jadi begini ya, wargi Jabar atau masyarakat umumnya yang akan mendaftar. Pertama kan yang menginput adalah pendaftar ya. Setelah masuk ke aplikasi untuk PPDB, menginput sendiri datanya. Nah, itu harus hati-hati, harus diperiksa terlebih dahulu, diverifikasi secara mandiri dulu ya. Baik. Jangan sampai ada kesalahan gitu. Nanti kan setelah diinput
mengklik submit berarti itu sudah masuk ke sistem gitu ya. Iya. Nah, misalnya setelah masuk ke sistem pendaftar itu melihat tayangan di website, misalnya, oh ada kesalahan nih, misalnya yang diinput tidak sesuai dengan dokumen aslinya. Nah, maka gunakanlah waktu yang kita sebut masa sanggah verifikasi ya. Kalau di tahap 1 itu kita berikan jadwalnya ya, setelah pendaftaran di tanggal 6, kita dari tanggal 7 sampai 12 Juni Itulah masa itu masa sanggah sanggah tahap 1 Iya. ya. Artinya apa? Di situ harus segera berkomunikasi dengan operator di sekolah tujuan Baik. ya, terutama di pilihan ke-1-nya. Nah, di sana komunikasikan ada kesalahan apa Iya. untuk segera nanti oleh verifikator di sekolah tujuan diperbaiki ya. gitu ya. Baik. Kemudian tahap 2 juga sama, ketika pendaftarannya dimulai tanggal 26 Juni ya sampai 30 Juni, ada masa sanggah pada tanggal 28 Juni mulainya sampai 3 Juli. Sampai 3 Juli ya. Baik. Nah, itu juga sama. Jangan keluar dari tanggal itu supaya tidak mengganggu proses PPDB yang lainnya, Baik. begitu ya. Itu. Baik Bu, ini kita sudah di penghujung obrolan dan seru sekali merecap dari obrolan mengenai PPDB ini, yaitu dari mengenai tahap dulu. Nanti saya bisa konfirmasi ulang ke Ibu. Tahap 1 berarti 6 sampai 10 Juni Bu ya. Betul. Untuk pendaftaran. Kemudian itu yang beberapa jalur tadi. Lalu di tahap 2 yang khusus zonasi itu mulai 26 Juni 26 ya Juni. sampai 30 Juni. Betul. Terakhir untuk informasi bila masyarakat ada yang ingin mengetahui lebih lengkap, bisa langsung masuk ke websitenya ya. Betul. disdik.jabarprof.go.id. Iya, Betul Bu ya. Atau bisa juga ke medsosnya ya, Instagram @disdikjabar. Iya, Ada juga, nanti bisa tanyakan ke adminnya kalau ada informasi-informasi lain yang perlu ditanyakan oleh masyarakat. Iya. Untuk saya sarankan sih lebih bagus ke website saja. Ke website Bu ya. Karena nanti di website itu satu portal ya, satu pintu, Oke, nanti akan baik. disalurkan. Baik Bu Dian, terakhir ada pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Barat terkait Baik. PPDB ini? Terima kasih. Jadi kepada para pemirsa, saya berharap orang tua itu mempertimbangkan bagaimana kondisi putra-putrinya ya. Kalau dia itu memiliki kelebihan dekat jarak rumahnya ke sekolah yang dituju, jadi sebaiknya mengikuti jalur zonasi Zonasi. gitu ya. Tapi akan mencoba dulu di tahap 1, misalnya dengan menggunakan nilai rapot. Boleh juga. Boleh juga gunakan dulu tahap 1 dengan jalur nilai rapot. Atau misalnya kejuaraannya yang dia miliki luar Iya, biasa, baik. kenapa tidak gunakan dulu jalur prestasi kejuaraan. Jadi pemilihan sekolah itu saya sarankan sesuai dengan kondisi putra-putrinya. Dan jangan memaksakan ingin ke sekolah tertentu ya, karena pendaftar itu tentu lulusan SMP dan MTS itu lebih besar dari daya tampung di sekolah negeri ya. Artinya Baik. di sekolah swasta pun sama-sama putra-putri ibu bapak dapat melanjutkan pendidikan. Jangan lupa sesuaikan dengan kondisi putra-putrinya. Begitu. Sepakat, karena sesuai dengan tagline tahun ini, sekolah juara untuk semua. Betul. Baik Ibu Dian, terima kasih sekali sudah hadir Sama-sama, di studio. Kang Semoga Rofi. obrolannya bermanfaat dan memberikan pencerahan ya untuk Betul. masyarakat di masa-masa PPDB 2023 ini. Betul. Baik, wargi Disdik, saya Rofi Akbar. Terima kasih sudah menyimak obrolan mengenai PPDB 2023 bersama Ibu Dian Piniasyani selaku Wakil Koordinator PPDB SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Barat. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Dian, hatur nuhun pisan Sami-sami, sudah hadir Kang di Rofi. studio. Dan sekian obrolan kita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.